Ini surat terbuka ditujukan untuk yang namanya Mirwansyah. Dalam diskusi yang dilakukan oleh Mirwansyah ini Senin kemarin dengan pihak BPOM, tampak dari situ Anda itu Mirwansyah memang sama sekali cacat berdiskusi dengan BPOM. Kesimpulan Bapak apa dari proses hukum harus kita hargai. Ya. Ingat ya. Kita menghargai semua proses hukum. Kita menghargai praduga tak bersalah, Mas. Dan tidak bisa ketika semua proses hukum penyelidikan praduga tak bersalah belum ditetapkan proses hukumnya atau belum ditetapkan keputusan hukumnya, kita umumkan. Jadi berbahaya. Itu aib orang dan kita belum tentu juga tidak salah. Artinya Bapak dan menjaga berarti Bapak menjaga aib mafia skincare. Ya. Anda kok menjaga aib? Oke, jadi Kompur itu sudah melihat video yang barusan ya di akun Mirwansyah yang merupakan salah satu pengacara begitu ya, yang berdebat atau berdiskusi dengan pihak BPOM di hari Senin kemarin tanggal 29 Juni 2026. Nah, kedatangan si Mirwansyah itu terkait dengan mempertanyakan yang berkaitan dengan rilis BPOM 11 Oktober 2024 terkait dengan pemberitaan yang katanya BPOM itu ada menyebutkan pihak atau sebagai mafia skincare dari pengawasan yang dilakukan oleh BPOM yang menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Nah, jadi intinya si Mirwansyah ini pengen banget nih memaksakan diri untuk agar BPOM ini menyebutkan nih dalam rilisnya itu sebenarnya siapa sih mafia skincare-nya begitu. Padahal dalam rilis BPOM katanya udah jelas ada produk-produk ini nih yang melakukan pelanggaran begitu. Nah, jadi si pihak BPOM-nya itu pun mengatakan bahwasanya kalau mereka itu menghormati yang namanya proses hukum. Nah, kalau misalnya ada yang lagi dalam menjalankan proses hukum dan sudah ditetapkan produk hukumnya itu apa, ya barulah BPOM ini bisa melakukan rilis kembali dan mengatakan bahwasanya si ini mafia skincare, si ini mafia skincare seperti itu. Selagi belum ada ditetapkan atau ditempatkan produk hukumnya itu apa, BPOM itu tidak boleh mengumumkan siapa mafia skincare-nya. Gitu loh maksud si pihak BPOM-nya Mirwansyah. Nah, tadi pun pihak BPOM ini karena si Mirwansyah ini saking kan bersikeras pengen banget nih, pengen tahu banget nih dengan yang dia curigai atau yang dia duga-duga, pihak yang dia duga-duga. Akhirnya si pihak BPOM ini nanyakan, kira-kira menurut Anda yang Anda duga-duga siapa pihak yang ada dalam benak hati Anda? Mirwansyah saja nggak berani ngomong dong. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang orang atau pihak yang Mirwansyah duga-duga ini sebagai mafia skincare, kira-kira pihaknya itu saat ini sedang menjalani proses hukum nggak, Mirwansyah? Nah, kalau pihak yang Anda duga itu sebagai mafia skincare sedang tidak menjalani proses hukum, bahkan produknya sendiri itu tidak ada dalam public warningnya BPOM, itu bisa dikatakan bahwa pihak yang Anda duga itu sangat jauh dari yang namanya mafioso skincare atau mafia skincare. Nah, jadi intinya adalah BPOM tidak dapat mempublikasikan pihak manapun atau seseorang sebagai mafia skincare tanpa adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Terakhir Kompur mau bilang ya, di akhir video yang di awal tadi yang disampaikan oleh pihak BPOM, karena saking kan si Mirwansyah ini tidak paham dengan diskusi tersebut ya, bahkan si Mirwansyah ini mengatakan kepada si bapak itu yang mewakili dari pihak BPOM, itu artinya bapak menutupi atau melindungi aib mafia skincare. Si bapak atau pihak BPOM ini mengatakan ini surat terbuka ditujukan untuk yang namanya Mirwansyah dan Andrea Situngkir yang saat ini tengah bergejolak ya. Bergejolak, berdebat atau mempertanyakan terkait dengan rilisan BPOM Oktober 2024. Mirwansyah datang dari Pekanbaru jauh-jauh ke Jakarta hanya untuk meramaikan, berdebat dengan BPOM, mempertanyakan terkait dengan mafia skincare. Dalam diskusi yang dilakukan oleh Mirwansyah ini Senin kemarin dengan pihak BPOM, tampak dari situ Anda itu Mirwansyah memang sama sekali cacat berdiskusi dengan BPOM. Anda sebegitu getolnya meminta BPOM agar mengungkapkan siapa mafia skincare. 2024 rilis, sekarang sudah 2026, tiba-tiba Anda ributkan terkait hal ini. Selama ini Anda kemana? Apakah Anda diduga ada dipesan oleh pihak-pihak tertentu untuk meramaikan itu? Asal Anda tahu, yang namanya Andrea Situngkir ini di 2025 November kemarin juga sudah mengangkat isu terkait dengan mafia skincare. Bahwa dalam pembahasan Andrea Situngkir di situ dia menyebutkan bahwasanya Heni Sagara
Atau mungkin yang menjadi dugaan kalian itu bukanlah mafia skincare, melainkan ada pihak yang lain yang dibahas oleh Andreas Situmkir ini sebagai mafia skincare yang sesungguhnya. Penjual etiket biru yang diedarkan ke seluruh Indonesia melalui resellernya. Itu yang harus kau pertanyakan kepada Andreas Situmkir. Siapa mafia skincare yang sesungguhnya yang dia bahas pada 4 November 2025 kemarin. Ini Kombur lagi benar-benar di titik yang muak banget nih sama seseorang ya. Benar-benar muak, menjijikkan ya. Jadi ceritanya begini, ini Kombur analogikan aja supaya sesimpel itu kalian bisa memahami. Oke? Misalkan nih dalam kasus DRG. DRG ini punya kasus yang mana kasus itu melibatkan satu produk yang ada jarum-jarumnya. Ya kan? Nah, lalu si A ini membela si DRG ini dan selalu mengatakan ke depan publik bahwasannya produk berjarum itu sudah benar. Tidak ada kesalahan baik dari segi apapun. Namun, setelah kasus itu selesai, lalu di tengah-tengahnya terjadi konflik internal antara si DRG tersebut dengan si A itu. Entah itu permasalahan internal apa, lalu dengan menjijikkannya, si A ini pun bercerita kepada orang-orang bahwasanya kalau misalkan si DRG ini dilaporkan atas produk yang bermasalah itu, yaitu si jarum itu, si DRG ini bisa saja masuk. Menjijikkan nggak sih menurut kalian tipe manusia seperti itu? Maksudnya seperti ini, kalau misalnya produk itu di awalnya memang menurut lo salah, ya lo katakan aja salah. Jangan lo bela-bela, ini produk udah benar, ini produk sudah sesuai, ini produk sudah sesuai ketentuan. Tapi setelah terjadi konflik antara lo dengan si DRG itu yang lo bela itu, lo bercerita kepada orang-orang bahwasanya produk itu memang bermasalah. Menjijikkan nggak sih lo? Menurut kalian, siapa sih pihak yang sedang dibicarakan oleh Andreas Situmkir yang ini terkait dengan laporan polisi? Jadi dia mengatakan istilahnya pihak sana itu mau seolah-olah bergening atas laporan si Heni Sagara kepada pihak tersebut. Bahkan Andreas Situmkir ini mengatakan bahwasanya si pihak yang sedang dibicarakannya itu di dalam video yang akan saya putar ini, perbuatannya itu benar-benar sangat keji. Jadi sangat tidak mungkin Ibu Heni Sagara mau bergening sama-sama tarik laporan. Belum lagi kau menelponi salah satu yang melaporkan, kau bilang yang namanya inisialnya itu RA atau AR ya. Kau menghubungin sangat agresif, kau menghubungi tapi kau nggak direspon kan? Ya kenapa? Karena kau mau meminta para saksi ini untuk memberikan keterangan sesuai dengan keinginanmu. Biar apa? Biar Heni Sagara yang masuk. Nggak bisa karena kenyataannya nggak seperti itu. Nah, jadi kau sekarang harus hati-hati. Baik dirimu ataupun klienmu harus hati-hati. Terlalu gegabah untuk melaporkan seseorang itu tidak baik. Kenapa? Karena kau melaporkan itu atas unsur dendam dan mau bargaining, mau bertukaran gitu ya. Udah sama-sama cabut laporan, nggak bisa ya. Karena perbuatan itu cukup keji, cukup jahat. Nggak mungkin lah Bu Heni itu mau mencabut laporan. Coba kalian tag orangnya, tanyakan kira-kira siapa orang yang dia maksudkan perbuatannya yang sangat keji itu dan mencoba untuk bergening atas laporan Ibu Heni Sagara terhadap orang yang sedang dia bicarakan itu. Tulis di kolom komentar. Jadi jejak digital tuh Anda, jadi nggak usah seolah-olah kamu bukan mafianya. Mafia sesungguhnya itu adalah dirimu, gitu loh. Ya kau udah tahu tuh regulasi tidak. Video yang barusan kalian lihat itu adalah video salah satu influencer bernama Andreas Situmkir ya, yang juga merupakan justiper kosmetik Thailand. Dia pernah membahas kasus huru-hara mafia skincare di 4 November 2025, yang mana di dalam video itu dia tahu siapa mafia skincare sesungguhnya. Satu lagi ya, ingat, jangan kau merasa seolah-olah kau memafiakan skincare. Heni Sagara yang kau bilang itu mafia skincare. Ingat, kau yang menjual kepada resellermu untuk etiket biru yang kau edarkan ke seluruh Indonesia. Ingat itu. Jadi jejak digital itu Anda. Jadi nggak usah seolah-olah kamu bukan mafianya. Mafia sesungguhnya itu adalah dirimu, gitu loh. Ya kau udah tahu tuh regulasi tidak bisa. Kalau si Heni Sagara kan dia apoteker, ya dia bisa membuat dan memproduksi itu karena dia punya wewenang akan hal itu atas permintaanmu. Untuk kemudian kaunya yang mengedarkan ke seluruh penjuru Indonesia dengan resellermu, ya itu yang kau pikirkan. Bukan malah kau memframing yang
di sana yang Nah, mafianya. untuk kalian gerombolan-gerombolan yang ribut di BPOM kemarin ya terkait dengan rilisan BPOM Oktober 2024 mempertanyakan siapa mafia skincare sesungguhnya, kalian tanya tuh Andrea Situngkil karena dia lebih tahu siapa mafia skincare sesungguhnya seperti yang dia bicarakan di dalam videonya di awal tadi. Siapa sih penjual etiket biru itu yang dibicarakan oleh Andrea Situngkil dalam instastory-nya yang diunggah 4 November 2025 kemarin? Dia mengatakan bahwa Heni Sagara bukanlah mafia skincare, melainkan orang yang dia bicarakan di situ, si penjual etiket biru itu adalah mafia skincare yang sesungguhnya.